Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Pesantren Matoli'ul Falah, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin MED beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap panitia KKN MDR IPMAFA tahap kedua tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN MDR IPMAFA, khususnya Bapak Muhammad Khotib MPD selaku dosen pembimbing lapangan kelompok Diaguna. Yang kami hormati Ustadz Mabruri LBM NU Pucak Wangi selaku narasumber ngaji daring pada siang hari ini. Dan teman-temanku semua KKN MDR IPMAFA tahap kedua tahun 2020 yang berbahagia. Dan tak lupa para pemirsa dimanapun berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Perkenalkan, saya Asti Nur Khotimah dari Prodi PIAUD sebagai host pada acara ngaji daring siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kelompok KKN MDR Diaguna melaksanakan kegiatan ngaji daring yang kedua dengan tema etika Islam dalam mendidik anak. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Baik, untuk acara ngaji daring pada siang hari ini akan segera kita mulai. Marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara pada siang hari ini bekerja sama dengan ansorpucakwangi.net, klaklik.com, dan disponsori oleh Travel Umroh Vidiatur, Bukerzon Padi, Nirwana FM, Mos Coffee, Nurul Coffee, Bronis Nuzulia. Acara selanjutnya yaitu ngaji daring bersama Ustadz Mabruri Al-Hafidz LBM NU Pucak Wangi dengan tema etika Islam dalam mendidik anak. Diambil dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kepada Al-Ustadz Mabruri LBM NU Pucak Wangi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini adalah pertemuan yang kedua ya Pak. Pertemuan yang kedua teman-teman dari kelompok 15 KKN Diaguna MDR 2020 Institut Perguruan Institut Pesantren ya. Saya biasanya kalau di atau PIM ya, Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Ya, nama PIM kan biasanya Perguruan Islam Matoli'ul Falah. Ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini saya akan sedikit mengkaji tentang kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Ini adalah kitab karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sebagian ulama mengatakan beliau ini adalah mujaddid pada abad 20 ya, salah satu ulama Sunni umat Ahlussunnah wal Jamaah yang
beliau sendiri juga pada waktu itu dan bermukim di Mekah dan dimakamkan di makbur di Ma'la, ya. Itu. Beliau memang ulama ahli sunnah dan hidup di kota Mekah, yang kita tahu bahwa Mekah memang kebanyakan orang-orang Wahabi, tapi beliau ulama ahli sunnah yang menjadi patokan ulama-ulama di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Memang beliau mempunyai karangan kitab yang sangat banyak, termasuk salah satu kitab beliau yang paling fenomenal, ya, banyak dikaji oleh orang adalah Mafahim Yajibu an Tusahha. Ini adalah kitab yang beliau karang untuk mengkanter pendapat-pendapat orang Wahabi, termasuk di situ membahas masalah Maulid, ya, Maulid itu bagaimana hukumnya, membahas tentang masalah ziarah kubur. Itu dijawab secara tuntas di kitab tersebut dengan nama Mafahim Yajibu an Tusahha. Di dalam kitab ini juga beliau mengarang tentang etika-etika Islam dalam mendidik keluarga. Adabul Islam fi nidhamil usrah. Bagaimana mestinya ketika kita punya keluarga ini mendidiknya bagaimana? Hubungan antara anak dengan orang tua. Bagaimana ketika orang mau mencari pasangan hidup, ya, bagi yang laki-laki mestinya aturan mainnya itu bagaimana? Apakah cukup ketika dia berkenalan dengan seorang perempuan yang mungkin bagi dia itu cantik lalu dinikahi, ataupun mungkin harus dengan aturan-aturan yang diajarkan dalam Islam, ya, di sini dibahas juga. Jangan ketika mohon maaf ini mungkin sedikit keluar dari bahasan, ya, ketika ada seorang laki-laki sudah senang dengan perempuan, dia nggak mau melihat keluarganya bagaimana, agamanya bagaimana, lalu dinikah. Nah, ini dalam kitab ini tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, di dalam kitab ini juga banyak sekali memang problema-problema di dalam keluarga, ya, di sini diatur begitu luas, ya, begitu komplit. Mulai bab pertama itu ada bab yang namanya metode perhatian Islam terhadap keluarga, ada bagaimana kita sebagai seorang anak berlaku birrul walidain, bagaimana tentang hukum-hukum yang hubungan perkawinan. Banyak sekali di sini dibahas. Nah, untuk kesempatan siang hari ini nanti, sebagaimana tema yang telah kami sampaikan pada awal pertemuan tadi adalah al-adab allati takhussu ala qatil aba bil abna. Jadi etika Islam dalam mendidik anak. Nah, ini yang difokuskan adalah kepada orang tua, ya, ini bapak. Bagaimana seorang ayah ini mendidik anak-anaknya? Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai keluarga, sebagai suami maupun sebagai seorang istri, pastinya kita ingin bahwa anak-anak kita nantinya adalah anak-anak yang solih dan solehah, anak-anak yang bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Karena kalau di desa, Mbak, ya, pasti orang mengatakan seperti ini, iku anake sapa? Yeah. Pasti nek anake Pak iki, ya, satu contoh anake Pak Ahmad, oh bener umpamanya anake Pak Ahmad, ya kan, Pak ane wis sregep, ya. Satu juga ketika ada anak yang kelakuannya naudzubillah, mohon maaf, pokoknya nggak ada baiknya lah, ya, mungkin mabuk-mabukan, langsung sering masuk dalam geng motor, pasti orang bertanya, Pak ane sapa? Pak ane, ya bener, Pak ane wae koyo ngono. Lah, di sini diterangkan bagaimana Islam itu membahas tentang etika orang tua dalam mendidik anak. Nah, di sini wa min adabil islami fi hadzal majal husnul ikhtiyari ismil walad bitasmiyatihi bismi hasanin syarifin wa talqihi laqaban jamilan fa syaraful ismi li sahbi wa husnul laqabi rif'atun lil muqallabi alaihi. Pertama begini, bahwa ketika ada orang tua, baik bapak maupun ibu, ketika mempunyai anak, hal pertama yang dilakukan itu adalah memberikan nama. Pasti, ya kan? Tidak mungkin ada orang dilahirkan, ada anaknya, tapi anaknya siapa namanya? Mbah, nggak jelas. Pasti ada. Pasti namanya itu ada. Ya. Nah, orang tua biasanya jauh-jauh hari itu sudah berpikir, nanti saya mau kasih nama anak saya itu siapa? Kalau laki-laki nanti saya kasih nama siapa? Kalau perempuan itu nanti saya kasih nama siapa? Pasti sudah ada. Ya. Dalam Islam itu ada aturan mainnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma al hasanah. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus senang atau cinta dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya.
Sampai membahas masalah nama anak saja kita Rasulullah itu mengarahkan kita, ya, mengarahkan bagaimana ketika kita mempunyai anak itu nama yang bagus itu yang bagaimana, kan seperti itu. Ya, Nabi itu senang kalau ada orang memberikan nama, ya, nama anaknya dengan nama yang baik. Ya, karena bagaimanapun juga kita nggak mau lah, ya, nama ketika kita di masyarakat namanya siapa? Namanya, mohon maaf seperti kambing, ya kan? Namanya siapa? Kera, ya. Kan nggak mau. Kita manusia kok disamakan seperti kera. Ini nggak boleh. Ya. Wa asyraful asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya. Nama yang paling mulia, yang bagus salah satunya adalah nama-nama yang itu sesuai dengan nama para nabi. Ya. Contoh Muhammad, Ahmad, Ismail atau Ibrahim. Nah, wa habul asma'i lillahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Lah, ada dua nama yang di situ dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita punya anak nanti, kalau laki-laki ya, ini laki-laki, kasih nama Abdullah atau Abdurrahman. Wa aqbahul asma'i ma kana muwafiqan li asma'il kafirin musybihan al-qabil musyrikin. Lah, sedangkan nama yang paling jelek, ya, jangan sampai ya ketika kita punya anak itu kita memberikan nama seperti namanya orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Ya, terkadang kan, wah kita ini orang Islam, tapi nama anaknya kok malah, mohon maaf ya, namanya seperti orang-orang kafir, seperti nama Kristen itu kan identik dengan apa, orang Kristen ataupun nama-nama dewa-dewa oleh orang non muslim seperti apa, Ganesha itu kan apa? Ada itu kan kalau kita sebagai orang Islam ya, mohon maaf ini kita berbicara kita masalah orang Islam itu kan nggak pas. Masa kita ke orang Islam kok memberikan nama anak kita dengan nama yang tidak sesuai dengan orang Islam, ataupun mungkin nama-nama Jawa tapi kalau namanya itu ada artinya yang bagus ya monggo, itu selamat, itu kan juga bagus bagi kita sebagai orang Islam ya. Karena apa ada istilah seperti ini, al ismu yadullu alal musamma. Nama itu juga memengaruhi, menunjukkan atas apa yang dinamai. Ketika kita mungkin perempuan namanya Fitriyah atau satu contoh ya, Fitriyah itu katanya bersih, fitri ya, namanya bagus, hasanah atau mungkin, tapi mungkin mohon maaf sekarang mungkin banyak yang di kalangan kita itu yang namanya mungkin kalau yang nama-nama seperti itu wah nama kuno ya kan, nggak gaul, namanya kita sekarang minta nama-nama yang gaul. Ya, kalau menurut saya pribadi monggo lah kita mau cari nama yang mungkin agak yang gaul, tapi diusahakan nama-nama tersebut itu nama yang memang mempunyai arti yang seperti Fitriyah ataupun nama siapa ya, Mutahharah terserah lah. Mungkin kalau itu kan nama, mohon maaf itu nama mungkin orang wah desa pak ya, tapi mungkin kalau mau dikasih nama agak kota ya monggo lah, tapi yang penting itu mempunyai arti yang jelas. Jangan sampai ketika kita mempunyai nama tapi nggak tahu artinya. Saya sering mbak di kelas itu ya, kebetulan saya juga ngajar di madrasah. Kan ada banyak siswi-siswi itu ya siswa ataupun siswi dari daerah jauh lah. Dari ya ada yang dari sekitar Pucakwangi, ada juga yang dari luar Pucakwangi, ada yang dari Blora, ada yang dari Demak. Saya tanya, nama kamu siapa? Rata-rata mereka nggak tahu. Ini juga terus orang tahu nggak? Ya nggak tahu. Ini repot. Ya ketika memberikan nama pada anak mestinya kita juga harus tahu, karena nama itu juga ada harapan doa. Saya mempunyai anak yang laki-laki, saya kasih Muhammad. Saya berharap anak saya ini jadi anak soleh dan yang taat seperti Nabi Muhammad. Ada kasih anak perempuan mungkin Fatimah, ya kita kasih Fatimah. Saya berharap perempuan ini seperti putranya Rasulullah. Atau mungkin kebetulan dia mempunyai anak lahir perempuan nomor anak yang keempat, ya kita dikasih nama Rabi'ah Adawiyah. Itu siapa? Itu kan nama perempuan, sosok perempuan yang terkenal ahli zuhud juga, tasawuf. Jadi kalau kita berbicara tasawuf ataupun bahasanya mungkin yang nggak suka dunia ya, perempuan itu kan ada wali perempuan yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Berarti ada harapan besar ketika memberikan nama kepada anak. Yang terkadang kan gini juga, dia browsing di internet ya kan, klik nama-nama
anak lah. Ya memang kalau kebetulan yang di browsing itu nama-nama yang nama Islam ya alhamdulillah. Tapi ketika yang di browsing ternyata namanya nggak nama Islam, itu juga repot ya. Wong anaknya orang Islam kok namanya tidak Islam. Itu juga repot ya. Nah, itu dalam keterangan dalam kitab ini seperti itu. Maka memberikan nama itu adalah nama yang memang bagus, yang mempunyai arti yang bagus, karena di situ ada harapan doa. Atau mungkin tafaulan bahasanya ya, tafaulan itu ngalap berkah. Kalau di sini diterangkan wa habul asma'i la azza jalla Abdullah bin Rahman wa asyraful asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya. Karena orang Jawa itu ada juga yang ingin tafaulan. Tafaulan itu ngalap berkah. Satu contoh, ada orang tua mempunyai anak laki-laki dikasih nama Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, atau namanya Sahal Mahfud. Ini pasti saya khusnudzon saja, orang tua ini pasti pertama sudah kenal sama beliau Kiai Sahal. Memberikan nama anaknya dengan nama Sahal Mahfud, ya kita khusnudzon, beliau menginginkan anaknya ini seperti Mbah Sahal yang alim, ya disiplinnya wah subhanallah Mbah Sahal. Pasti ada harapan seperti itu. Nama dikasih nama seperti mungkin Abdullah Salam, ya berharap anaknya nanti bisa seperti Betul. Atau mungkin Mbah Maimun Zubair, karena berharap anaknya nanti bisa seperti Mbah Maimun. Itu tafaulan ya. Jangan sampai kita nama yang mungkin terkenal sebagai seorang teroris ataupun orang yang melakukan satu kejahatan. Wah, anak saya kasih ini. Wah, nanti ketika nama seorang teroris, doanya terkabulkan, akhirnya anaknya jadi teroris kan juga repot ya. Maka pentinglah ketika kita punya anak itu nanti dikasih nama yang baik ya. Qala sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'alal walid ayyuhsina adabahu wa yuhassina ismahu. Lah itu termasuk kewajiban bagi orang tua adalah apa? Memberikan nama anak yang baik. Ya, itu hak kewajiban orang tua, ya kan? Jangan sampai memberikan nama kok ya enggak ada artinya. Abul nanti kalau namanya itu seperti nama berhala-berhala zaman Rasulullah. Namanya siapa? Lata atau Uzza, atau mungkin nama yang keren Abu Jahal atau Abu Lahab. Wah, seperti Arab-Arab, ya kan? Namanya yang Arab-Arab Pak siapa? Abu Jahal. Wah, ini kita kan tahu Abu Jahal itu siapa, Abu Lahab itu siapa, ya kan? Jadi sebisa mungkin lah ketika memang kita punya anak, kita mungkin pertama kalau orang zaman dulu sowan sama kiai minta nama, anak saya kasih nama siapa Pak Yai? Udah kasih nama ini Fitria atau mungkin Ramadhani atau siapa, kalau betulnya waktu Ramadan ya terserah, itu yang penting ada arti yang baik, karena tadi saya sampaikan nama juga termasuk mempunyai arti doa yang baik. Kalau namanya jelek berarti doanya kan jelek ya Pak, tapi nama kalau baik kan pasti harapannya anaknya itu jadi anak yang baik ya. Ya itu mempengaruhi anak itu rewel, itu biasanya kalau orang Jawa anaknya kan sudah seperti Muhammad Ubaidur Rauf, tapi tiap hari itu rewel, terus kata orang Jawa katanya kegedean jengen, kabutan jengen, itu gimana Kak? Ya kalau orang Jawa saya dulu belum pernah merasakan ya Mbak. Memang nama itu juga ada yang seperti itu. Nama terlalu berat ya kalau orang Jawa memang ada yang punya kepercayaan seperti itu. Tapi kan juga ada ya. Ada kitab yang di situ bagaimana caranya anak ini biar nggak rewel. Itu kan juga ada. Ya, ada doa tersendiri Mbak. Memang kalau kepercayaan kita juga nggak bisa melepaskan orang-orang Jawa yang mengatakan seperti itu ya, tapi kita sebagai orang Islam itu mestinya ada doanya biar anak itu nggak rewel. Nah, itu seperti itu. Ya, minal adab Islam fi hadzal majal anu yang bagi walid yang ini juga. Yang lebih penting lagi gini, Mbak. Saya itu sering ya di dalam keterangan ini, amrul aba lil abna bis salati idza balagha al wahidu minhum 7 sinin. Nah, ini penting saya sampaikan. Bahwa yang termasuk paling penting, paling urgent kalau zaman sekarang saya sampaikan, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan ya. Ini dari orang tua harus berani memerintahkan anak-anak melaksanakan sholat, harus tegas, ya, sangat tegas. Karena begini, saya itu sering ketika di kelas, ya, bertemu dengan anak-anak, ya, ketemu anak-anak saya tanya,
mereka tuh kebanyakan, banyak lah bukan kebanyakan, ada 1-2 itu. Ternyata mereka sering meninggalkan sholat. Lebih-lebih itu sholat subuh. Sholat subuh sama sholat asar itu banyak. Kamu jadi ketika pelajaran belum saya mulai ya saya tanya untuk yang anak kamu kan kelihatan wajahnya antara baru bangun tidur sama sudah bangun lama kan kelihatan ya. Yeah. Kamu udah sholat belum? Ternyata belum. Saya mau tanya loh, kamu nggak sholat subuh? Emangnya orang tua kamu nggak bangunin? Bagian ada yang bangunin, sebagian nggak mau tahu, cuek. Yang lebih sering lagi juga adalah sholat asar. Itu sering ditinggalkan. Kenapa? Karena waktu itu adalah enak-enaknya mereka main kalau asar ya. Ini mestinya jadi kewajiban orang tua. Ya, kita jangan menuntut dari pihak sekolah ini itu kan anak sudah diajarkan di sekolah. Iya, sekolahan itu kan mulai pagi sampai siang sampai zuhur. Setelah itu kan yang yang mengamati atau pendidikan orang tua. Kebanyakan itu orang tua ya, bukan keseluruhan Mbak ya, tapi yang saya alami itu orang tua tidak begitu perhatian dengan yang namanya sholat. Nah, dalam Islam itu diterangkan orang tua itu ya wajib mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat. Nah, lian sya'alahu biya wa ta'alluqi biya. Kenapa? Biar anaknya tersebut itu semangat untuk melaksanakan sholat dan hatinya ini selalu tergugah untuk selalu melaksanakan sholat. Ya kan? Kalau orang tuanya saja tidak memerintahkan, tidak memberikan contoh sholat, lah anaknya juga nggak mau sholat. Kan ada model anaknya disuruh berangkat ngaji maghrib ya, kalau di tempat saya masih maghrib, meskipun sore itu ada TPQ tapi maghrib itu masih ada kegiatan ngaji. Dia nyuruh anaknya ngaji, diobiai bahasanya. Sedangkan orang tuanya di rumah enak-enak lihat TV, ya lihat sinetron Kumu Nangis itu kan. Wah repot ini juga. Ya. Anaknya kalau memang dia pengen anaknya juga bisa ngaji, bisa sholat, ya orang tuanya juga harus memberikan contoh. Ya, itu baru masalah sholat. Maka dalam Islam saya sampaikan lagi, summa durbau inda tarkiyah idza balagha 10 sinin. Islam itu memerintahkan kepada kita ketika mempunyai anak yang sudah umur 10 tahun, kok meninggalkan sholat untuk dipukul. Jangan diambil kesimpulan dipukul yang menyakitkan enggak ya. Dipukul untuk di bagian-bagian yang di situ tidak mengurangi istilahnya ya. Mungkin bagian-bagiannya tidak sensitif. Satu contoh mungkin bagian punggungnya ataupun bagian kakinya. Jangan memukul wajah. Itu dalam fikih kan tidak boleh, ya kan? Iya. Itu dipukul bukan berarti dipukul dengan alat yang besar enggak, tapi mungkin alatnya kecil hanya untuk menakut-nakuti biar anak ini rajin untuk melaksanakan sholat. Ya. Sudah balik ya. Ini di keterangan di sini itu ketika umur 10 ya. Kalau laki-laki biasanya 10 itu kan sudah masuk balik ya. Ini yang saya amati seperti itu. Jadi banyak ya mungkin dari ngaji ini mungkin orang tua itu mogol lah, karena bagaimanapun juga sholat itu nggak boleh ditinggalkan dengan berbagai macam alasan apapun, ya kan. Anak-anak kita kalau mulai kecil saja mereka sudah terbiasa meninggalkan sholat, ya akhirnya ketika mereka sudah dewasa nggak pernah sholat, nggak punya kebiasaan. Satu contoh saja gini Mbak, saya itu pernah ngecek anak-anak ya, tahiyat saja kadang bolak-balik nggak hafal. Iya, tahiyat itu loh. Sekarang masya Allah, perjuangan kita itu loh. Kalau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan, kayak sampai saya itu mengatakan seperti ini. Udahlah kamu itu kalau sekolah lulus, nilai kamu matematika 10, fisika 10, tapi kalau kamu nggak bisa sholat nggak ada gunanya. Ya kenapa? Karena untuk sholat itu kan pasti dilakukan setiap hari minimal 5 kali. Loh, itu saja ada Mbak, kemarin itu niatnya salah. Saya gede-gede gila. Nah ini saya merasa berdosa karena saya juga termasuk guru yang mengajarkan fikih di madrasah ya. Loh, kok sampai ada anak kelas 9 ya, kalau kelas sekarang 9 ya, kelas 3 sanawiyah. Loh niat salat saya saja salah. Oh, sholli fardhul maghribi arba'a raka'atin. Loh, maghrib kok arba'a raka'atin. Ada lagi sholli fardhul asri arba'a takbiratin. Loh, ini asar bukan salat jenazah. Itu ada, Mbak. Lah ini yang salah siapa? Ya kan, itu padahal itu sangat urgent, masalah sholat itu yang salah siapa Ustadz? Kan orang tuanya kan sudah
memerintah terus, kadang itu yang salah siapa? Jadi gini, kita nggak bisa langsung menyalahkan dari siapapun. Memang kita harus satu ya, dari pihak sekolah atau madrasah itu memang hal-hal seperti ini perlu ditekankan ya, anak-anak itu sholatnya bagaimana. Padahal sebelumnya di TPG itu sudah hafal ya. Iya. Ketika mereka TPG pasti kan ada pelajaran masalah sholat, hafalan sholat. Kok sekarang mereka lupa, berarti kan tidak pernah dibaca. Kurang konsisten Iya. Jadi sholatnya itu mungkin paling maghrib ya, karena mungkin maghrib jamaah di musola. Mungkin kalau sempat isya juga. Yang kebanyakan ditinggalkan. Saya rata-rata itu ketika saya tanya, itu adalah sholat subuh sama asar. Kalau zuhur terkadang di madrasah kan, kebanyakan di madrasah di Pucak Wangi ini sudah ada jamaah ya, di musola atau di masjid. Tapi kalau yang asar, maghrib, isya dan subuh ini kan jadi pantauan orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada perhatian tentang sholat, ya udah. Saya juga takhatus bin Imam, senang ya, sama saya sekarang sudah tua ini masih sering diingatkan oleh orang tua saya untuk sholat. Ya, masalah saya supaya sholat apa enggak. Apakah orang tua yang lain seperti itu ya nggak tahu. Makanya ini termasuk kewajiban bagi seorang orang tua, mulai sejak dini anak-anak itu juga harus diajarkan atau dididik untuk sholat. Lebih-lebih syukur-syukur kalau sholatnya berjamaah, ya kan? Karena saya sendiri pun mengalami, mungkin sudah punya putra juga? Alhamdulillah sudah 5 Ustaz. Oh, ya. Anak 5 pasti kan yang dilihat itu kan pasti orang tuanya, ya kan? Satu contoh seperti ini Bu, saya itu kalau di rumah sering ya, sering pakai sarung itu, kalau ke musola jelas ya. Jadi anak saya alhamdulillah itu yang pertama itu kalau TPG pakai sarung. Jadi dari semua teman-temannya, anak saya itu pakai sarung, tapi sarungnya dibuat dari kolor itulah. Jadi kalau bawahnya kelihatan sarung tapi kolor, tapi anak saya pakai sarung. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki semua, baru laki-laki semua. Itu seperti itu. Sampai yang kecil ini yang baru 1 tahun setengah juga begitu. Jadi ketika dengar adzan maghrib itu ya mengajak di musola. Nah ini memang harus kita membiasakan, karena ada pepatah di kalam Arab kan, lisanul hal khairun min lisanil maqal, atau bahasanya kan aplikasi ataupun contoh itu lebih mengena daripada kita hanya ngomong saja. Kalau kita hanya ngomong kamu jamaah, kamu sholat, kamu belajar, sedangkan kita nggak memberikan contoh, ya nggak ada artinya. Maka langsung praktek saja. Satu contoh, kiai-kiai saya juga dikajin seperti itu, tidak terlalu banyak menyampaikan bahasanya pidato enggak, tapi langsung praktek. Saya masih ingat beliau Yai Sahal itu kan, beliau termasuk ulama tokoh nasional yang disiplinnya subhanallah ya. Sebelum acara undangannya jam berapa? Jam 7 ya. Beliau sebelum jam 7 sudah rawuh. Pernah beliau ketika ada satu acara di pondok beliau kan, yang anak-anak matola itu ada istilah, kalau istilahnya musalsal itu ya, ketika kelas akhir itu kan ada musalsal. Nah, beliau dibuat undangan jam 8 ya. Beliau rawuh, tapi acara belum dimulai. Akhirnya beliau kundur ke dalam. Belum dimulai lagi, ya udah nggak mau rawuh. Itu menunjukkan sifat beliau yang sangat disiplin. Ya, tidak hanya ngomong-ngomong saja, tapi langsung prakteknya, ya kan. Sama juga guru kita semua Mbak Dola, itu masih ingat Mbak Dola itu. Waktu mondok, beliau itu istiqomahnya dalam berjamaah dan juga dalam ziarah di makam Mbah Mutamakin. Itu setiap pagi ya, kalau kurang lebih jam 8, jam 9, itu beliau pasti ziarah ke Mbah Mutamakin ngaji. Nanti malam juga seperti itu, istiqomahnya subhanallah. Itu bukan hanya omongan-omongan saja, tapi langsung praktek. Lah begitu juga dengan anak-anak kita langsung bukan praktek saja. Kita biasakan di rumah berjamaah dengan istri kita ya, anak-anak keluarga kita. Akhirnya anak kita kan melihat, oh bapak saya ini lagi jamaah. Akhirnya dia ngerti kalau itu sholat, kalau itu jamaah. Tapi kalau kita nggak pernah mempraktekkan jamaah sedangkan kita sendiri nggak pernah jamaah, ya omong kosong kan seperti itu. Maka pentingnya memberikan contoh kepada anak tentang beribadah, tentang berbicara dan seperti itu. Terus lagi I'anatul aba'i li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Lah, ini
penting juga saya sampaikan, orang tua lebih-lebih bapak itu harus bisa memberikan satu contoh, memberikan fasilitas kepada anak, bagaimana anak ini juga bisa berlaku baik. Jadi saya sampaikan, kalau kita menyuruh anak kita untuk melakukan kebaikan, tapi kita tidak memberikan contoh, ya dia akhirnya bingung, kebaikannya bagaimana Pak ini yang saya harus lakukan. Maka i'anatul aba li abna'i ala birrihim wa ta'atihim. Orang tua juga harus memberikan contoh. Kita sebagai orang Islam wajib taat kepada perintah Allah dan juga pada perintah Rasul. Kita memberikan contoh. Akhirnya apa? Anak-anak kita ajak untuk berjamaah di musola, atau ketika tidak di musola ya diajak berjamaah di rumah. Bi husni muamalatihim wa hakimi siyasi wa rasyidi tarbiyatihim wa amrum bima yustata'u. Kan termasuk ketika kita memerintahkan kepada anak-anak kita, itu juga kita harus melihat kapasitas kemampuan dari anak kita. Satu contoh, kita tahu bahwa anak kita ini dalam segi kemampuan intelektualnya biasa-biasa, tapi kita menuntut kamu harus ranking 1, kalau enggak nanti kamu saya pukulinya juga enggak bisa, ya kan. Juga kita memerintahkan anak kita untuk melakukan pekerjaan yang berat. Satu contoh mungkin menyapu lah, anak baru kelas TK kok diminta untuk nyapu, itu kan juga enggak benar kan ya, karena itu tidak sesuai dengan kadar kemampuan. Bikusni mu'amati. Juga kita harus mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekitar, dengan teman-teman yang lebih tua bagaimana, dengan teman yang lebih muda itu bagaimana. Karena itu kita pasti menghadapi lah ya. Kalau kita punya anak pasti menghadapi seperti itu, dan kita harus tetap belajar. Mungkin dulu kita pernah ketika masih kecil ya, saya bagi anak sering dibentak-bentak oleh orang tua kita. Akhirnya kita pasti ingat bahwa itu juga tidak baik. Mungkin jenengan yang jurusan PAUD kan pasti juga tahu bahwa secara psikologi kan juga nggak baik ketika kita membentak anak gara-gara menumpahkan segelas susu, ya kan, bahwa ketika membentak itu nanti juga akan merusak sel otaknya. Itu kan mungkin jenengan sing luwih paham. Tapi dalam Islam juga nggak boleh, karena salah satu ulama dari Qatar itu mengatakan sebenarnya anak itu tidak ada yang nakal. Ya, yang ada adalah kita yang belum sabar. Tidak ada anak yang bodoh, kita saja yang kurang memahami. Maka prinsip bahwa semua anak itu cerdas itu memang harus selalu kita gembar-gemborkan, kita kampanyekan. Karena laksana seperti ini, anak itu seperti tanah ya, tanah. Kita mau buat gendang juga bisa, kita mau buat batu bata juga bisa, tergantung kita mau membuatnya. Nah, kalau kita memang dia menginginkan bahwa anak kita ini nanti ingin seperti bisa jadi seorang ulama lah, satu contoh, maka pelajaran agama pun harus kita didik mulai sejak dini. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi seorang tentara lah, mungkin mulai sejak kecil sudah kita biasakan dengan latihan fisik, dengan disiplin. Enggak ada ceritanya tentara yang telat itu nggak pernah kan, yang namanya pasti disiplin ya. Maka itu tugas kita bersama, lebih-lebih orang tua, bagaimana anak-anaknya ini nanti ke depan menjadi orang yang solih dan solihah. Itu peran utama adalah seorang bapak. Mungkin untuk sementara cukup dulu Mbak ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan ya. Ya baik, tidak ada pertanyaan ya. Silahkan yang mau bertanya teman-teman menulis di nama anak yang baik. Gimana? Saran nama anak yang baik itu Sarinah. Ya, nama gini, tadi juga di Abdullah ya, ada di keterangan di kitab sini ya. Ada kalau nama laki-laki Abdullah atau Abdurrahman, kalau nama perempuan ya seperti Fatimah ataupun Zainab. Yang Fatimah itu Zahra ataupun siapa ya, mungkin pemirsa juga sudah banyak browsing lah. Artinya yang gini, yang perlu saya sampaikan, yang penting ketika kita memberikan nama anak itu berikan nama yang baik, yang mempunyai arti ya. Ketika kita memberikan itu jangan sampai kita nggak tahu. Karena apa? Pasti ketika kita perempuan yang sedang hamil itu mesti menginginkan anaknya nanti kasih apa. Karena mungkin ketika hamil itu sedang
sedang apa masa sekolah, masa kuliah, ya kan? Itu kan pasti menginginkan anaknya nanti juga nama apalah terserah, itu mungkin yang lebih paham ya. Yang laki-laki mungkin tadi tafaulan dengan para ulama, para kiai kasih nama yang baiknya. Tapi intinya ketika memberikan nama pada anak, misalkan nama yang baik, yang punya arti. Ataupun ketika Jawa ya selamat ya, atau Munapo kan banyak ya namanya selamat. Itu masih nama pakai bahasa Arab, tapi kan kita nggak tahu susunan bahasa Arab yang benar gitu. Pakai susunan bahasa Arab yang benar. Nanti benar kita pakai bahasa Arab, tapi ternyata artinya itu jadi jelek. Terus karena susunan bahasa Arab yang keliru gitu. Mungkin lebih ke situ. Ya, gini. Ketika nama itu mau dikasih maka pentingnya kita bertanya pada orang yang paham ya, yang mengerti kan tentang seperti itu. Pak, saya punya nama anak seperti ini cocok apa enggak? Namanya apa? Ya, artinya apa? Penulisannya nanti juga bagaimana? Terkadang ada yang penulisannya itu ternyata enggak sesuai dengan tulisan yang aslinya. Mohon maaf, ada dulu di sekitar daerah saya itu Fatimatuz Zahra. Mestinya kan Fatimatuz Zahra itu Fatimatul Zahra. Ini kan kalau penulisan yang betul kan ya salah, mestinya kan Fatimatuz Zahra. Bukan Fatimatul ya. Maka itu harus bertanya, karena sekarang kalau namanya sudah jadi akte kakak, kita juga repot sendiri untuk ngurus itu. Harus ke capil berulang-ulang kali mengurusi lagi. Itu menurut kami seperti itu. Ada juga tambahan gini. Yang lebih penting lagi bagi kita seorang perempuan dan lebihnya bagi sebagai orang tua, khususnya perempuan itu ya, jangan sampai kita mendoakan jelek kepada anak-anak kita. Kalau misalnya doa jelek orang tua terhadap anak itu seperti doanya para wali para nabi kepada umat-umatnya, diijabahi. Maka ketika kita sebagai orang tua sedang marah, ya jangan sampai, ya marah jelas lah, kita pasti pernah marah dengan anak ya. Tapi jangan sampai ada satu kata-kata yang keluar dari mulut kita itu yang mempunyai arti jelek. Bocah kurang ajar, biar lah. Akhirnya kurang ajar betul kan? Itu gara-gara siapa? Jangan menyalahkan anak, karena mungkin orang tuanya pernah mendoakan seperti itu. Oh, orang gelem hati-hati tabrak motor lah. Akhirnya ditabrak motor juga. Yang salah siapa? Karena berarti doa perempuan ya seorang ibu. Karena saya masih ingat Mbak, ini tambah mungkin lebih penting juga saya sampaikan. Anak itu bisa jadi anak baik atau tidak termasuk juga yang pengaruh adalah dari pihak seorang ibu. Nah, ini ibunya yang sangat memengaruhi. Karena dalam bahasa kitabnya kan seperti di Al-Qur'an kan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Logikanya seperti ini, Mbak. Bahwa anak itu kan memang semua anak yang ada di bumi ini dilahirkan dari laki seorang ibu. Nah, sedangkan bibit anak itu kan dari seorang ayah laki-laki. Nah, saya masih ingat dulu ngaji bangun seperti ini. Bahwa wong wedok iku koyok dene sawah atau ladang. Sedangkan orang laki-laki itu adalah bibitnya. Kalau bibitnya ini berkualitas, sedangkan sawahnya tidak berkualitas, maka tidak bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Kita punya padi ya, orang Pucakwangi rata-rata tanam padi Mbak ya. Meskipun benihnya berkualitas, tapi kalau ditanam di tanah yang kering, maka jelas tidak akan bisa hidup. Maka peran perempuan itu sangat-sangat vital sekali untuk untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya kan? Biasanya kalau anak-anak itu lebih dekat dengan ibu atau bapak, pasti dengan ibu. Bahkan sampai orang tua pun ketika sambat itu mesti yang dipanggil mbok, aduh mbok, ya kan? Tidak ada orang tua yang sambat itu yang dipanggil aduh pak, gak ada. Karena itu menunjukkan bahwa manusia laki-laki maupun perempuan itu kedekatannya lebih dekat dengan ibu. Iya. Apakah nama seorang anak berpengaruh terhadap watak dan sifat? Setahu saya gitu ya, mungkin bisa benar bisa salah. Memang nama itu menginginkan ketika kita punya nama anak, ya nama anak kita itu mengharapkan tafaulan dengan arti tersebut. Kalaupun sedangkan watak itu mungkin ini psikologi ya, itu juga ada pengaruhnya dari orang tua. Kalau watak dan apa tadi? Watak sama terhadap watak dan sifat. Sifat. Watak itu sifat iya, sama. Watak. Sifat ya. Sifat itu ya. Ya.
Kadang memang ada yang seperti itu. Jadi tapi pertama gini, dari orang tua itu harus mempunyai mengharapkan nama itu sebagai doa ya. Karena nanti ketika nama itu sudah ada, kita berharap anak saya punya sifat seperti ini. Ya menurut kami memang ada pengaruh nama tersebut terhadap si anak itu sendiri. Mungkin bisa saja sebagai faktor, jadi nggak hanya dari nama, tapi juga suri tauladan dari orang tua. Oh ya jelas itu jelas. Nah, suri tauladan orang tua nggak bisa dielakkan. Ya meskipun anak kita pondokkan ataupun kita sekolahkan, tetap kembalinya ke orang tua masing-masing. Ya mesti yang dijadikan idola pertama kan jelas dari orang tuanya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan orang tua yang terkesan abai dengan anaknya dan lebih mementingkan kesibukannya? Nah ini penyakit kita ya, bahwa inam amwalukum wa auladukum fitnatun ya. Memang anak itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan? Ketika kita hanya memikirkan duniawi, memikirkan kesibukan, berarti kita ini menjadi orang yang tidak amanah. Anak pada kita lihat di sana orang banyak yang tidak mempunyai anak, pengen mempunyai anak, sedangkan kita sudah punya anak kok malah mengabaikan. Ya kita tetap itu salah. Saya mengatakan itu salah. Ya tanggung jawab. Masa kita kalah dengan hewan? Hewan saja ketika punya anak itu dirawat. Sedangkan kita sebagai manusia lebih kejam, ya kan nggak boleh. Mestinya itu kesalahan dan itu harus segera bertaubat karena anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kalau itu Pak ada yang merantau, ya kalau memang ikut tujuan merantau ya kalau menurut saya pribadi jangan merantau semua lah, ya kan mestinya ada yang di rumah, mungkin ibunya yang di rumah. Biar nanti kedekatan anak dengan orang tua masih ada. Sekarang kan banyak yang ditinggal merantau semua, ya anaknya bagaimana itu juga kita nggak bisa menyalahkan, tapi kalau menurut saya ya harus ada yang mendidik di rumah itu. Terus ini bagaimana apa yang dilaksanakan orang tua ketika anaknya itu kan sudah dikasih nama yang bagus sesuai dengan Arab ya. Kepengen orang tuanya itu anaknya punya besok kalau besar menjadi seorang dai lah, punya kiai alim gitu seorang itu. Sudah dipondokkan juga sudah, di madrasah juga sudah, tapi anak itu pengaruh dengan lingkungannya. Itu apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah harus menjauhi anak itu untuk dari lingkungan itu tadi atau gimana? Ya begini, kalau menurut saya memang kita sebagai orang tua itu yang pertama yang penting karena tadi saya sampaikan anak itu amanah, kita berusaha mendidik kita dengan didikan Islam. Ketika kita sudah mendidik anak kita sekolahkan di sekolah yang Islam, kita pondokkan di pondok yang yang kiainya atau ustadznya sudah jelas, ya kan. Kok ternyata memang seperti itu, ya kita ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berdoa, ya mendoakan anak kita. Karena memang ada banyak Mbak ya seperti itu. Ya mesti dipondoki ternyata kok nakal. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk mendoakan pada anak kita supaya menjadi anak yang baik. Berarti yang terakhir adalah doa itu ya. Sudah usaha apa saja tapi anaknya masih nggak mau melaksanakan itu. Ya kita doakan. Ya makanya mungkin salah ketika tadi ya pergaulannya mungkin satu contohnya saya di pondoknya ternyata pergaulannya terlalu bebas. Ya mungkin kita minta izin pada pengasuhnya, mungkin kita pindahkan. Karena bisa juga kan pengaruh di situ sangat memengaruhi ya di lokasi tersebut itu ternyata mungkin mohon maaf terlalu bebas, terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran pondok. Ya, kita mungkin sebagai orang tua mesti was-was ya, mungkin minta izin, minta restu dari Pak Yainya untuk ya kita pindahkan ke tempat yang mungkin bagi kita itu sudah lebih aman. Ya, karena jelas orang tua nggak ada yang pengen anaknya jadi orang yang nggak benar, nggak ada. Bahkan saya orang yang sering melakukan kemaksiatan pun pasti berharap anaknya itu jadi anak yang baik. Apalagi kita yang di lingkungan orang-orang yang baik, pasti juga pengen anak kita jadi orang yang baik seperti itu. Sudah ada. Teman saya ini minta saran Ustadz, saya minta saran nama yang bagus buat anak nanti gitu. Anak laki-laki perempuan itu? Minta kedua-duanya, laki-laki apa, perempuan apa yang bagus. Waduh,
Ya jujur Mbak ya, saya itu punya 2 anak, itu semuanya yang kasih. Nah istri saya sendiri yang pengen, ya kan, laki-laki, yang kedua dari kakeknya itu. Jadi kalau mungkin seketika mungkin ya belum bisa kan namanya. Yang penting tadi saya sampaikan ada gambaran pondasinya lah. Kalau yang penting itu punya arti yang baik ya, tersebut. Ya. Kalau yang laki-laki mungkin ya, kalau mungkin tafaulan dengan para kiai ya mungkin kiai-kiai yang sekarang lah, kita mungkin bahas nama Hasyim Asy'ari, atau mungkin kasih nama siapa Mustafa Bisri, kiai seperti Gus Mus, atau mungkin pengen kalau yang ahli Quran Mbak Arwani seperti itu. Nah, Ada yang tanya. Banyak yang tanya ya. Anak adalah amanah, terlepas dia Masa anak adalah amanah, terlepas dia laki-laki ataupun perempuan. Yang jadi pertanyaan, mengapa di masyarakat awam sering membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan? Bukankah terlahir laki-laki atau perempuan itu kan sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa memilih gitu. Mungkin ini suaminya pengen anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan itu. Ya, gini, pertanyaan tadi intinya apa tadi? Di masyarakat membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal apa itu pembandingannya? Ya, mungkin kalau laki-laki itu lebih senang punya anak laki-laki. Sekarang gini. Kalau laki-laki kan lebih bisa diajarkan ketimbang perempuan gitu. Itu mungkin cocoknya mohon apa ya? Itu seperti dulu ya cerita di zaman Rasulullah kan, sebelum era Rasul diutus kan ada yang namanya zaman jahiliyah kan itu. Iya, kalau anak perempuan itu Ya. dibunuh gitu. Ya, kalau perempuan itu karena menjadi aib, karena tidak bisa diajak untuk berburu, akhirnya dibunuh hidup-hidup. Ya, yang laki-laki menjadi satu kebanggaan. Tapi kalau sekarang justru malah orang lebih banyak mengharapkan pengen punya anak perempuan. Yang ketika dia sudah punya anak perempuan pasti pengen anak laki-laki. Sama juga seperti saya. Saya kebetulan 2 anak saya ini semuanya laki-laki. Ya tetap kita juga punya keinginan yang perempuan. Bagi kita gini, akhirnya harus kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu laki-laki maupun perempuan ya, karena itu amanah dari Allah ya kita harus terima. Ya kan dulu juga yang anak saya yang kedua itu istri saya pengen anak perempuan karena yang pertama dia laki-laki. Ya itu manusiawi lumrah kan. Pengen yang laki-laki ya. Pengen perempuan. Tapi Allah memberikan laki-laki ya kita harus terima. Masa kita mau nggak terima sama Allah, wah ganti Gusti, nggak bisa, ya nggak bisa. Itu kalau masih ini cara pandang lama. Iya, kalau laki-laki itu lebih unggul ketimbang perempuan. Iya. Padahal sekarang kan dengan adanya kesetaraan gender, itu kan laki-laki sama perempuan itu kan sama saja. Mereka mempunyai hak yang sama, baik itu tentang pekerjaan, mendapat pekerjaan, ataupun kegiatan di luar seperti kayak masak, nyuci, gitu kan. Laki-laki itu kan juga bisa berperan gitu. Ya, makanya yang penting kita bahwa ketika mempunyai anak itu satu contoh seperti ini. Saya laki-laki, jenengan perempuan. Kalau kita sadar dengan kondisi kita bahwa kita sebagai orang laki-laki punya kewajiban seperti ini, sedangkan perempuan itu juga punya kewajiban dan juga hak. Kalau kita bisa berjalan seperti itu enak, ya kan? Tapi jangan ini wah enak jadi wong wedok, enak jadi wong lanang. Semuanya kalau kita sadar dan ikhlas dengan posisi kita itu juga akan enak. Nah, jangan wah kue enak, aku ora enak jadi wong lanang nyambut gawe. Karena guna libasul lirijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabu. Nah, itu kan ada bagiannya masing-masing. Bahkan makanya dulu pernah ya dalam kajian fikih kan gini, perempuan itu ibadah gak usah banyak-banyak. Saya masih ingat Mbak Bangun itu, wong wedok gak usah akeh-akeh ngibadah. Ya, sepenting kowe nglakoni penggawean sebagai wong wedok rumah anak surga. Itu ibadah. Ya, itu sebagai dari ibadah besar loh ya. Kalau nggak ada perempuan anaknya mau jadi apa sekarang itu. Sedangkan laki-laki kan dulu pernah ada yang protes seperti itu. Enak laki-laki yang ibadahnya bisa 24 jam terus, sholatnya nggak pernah bolong. Tambah satu pekan sekali ada sholat Jumat. Nah, kamu sebagai perempuan nggak usah iri, ada bagiannya masing-masing. Kamu itu kalau mau taat dengan suami dan menghormat anak, ibadah yang wajib-wajib surga. Nah, itu jelas sih ketika dia seperti itu. Nah, jangan sampai menuntut ya. Sekarang kan banyak yang mohon maaf orang perempuan karena mungkin pemasukannya juga lebih
banyak ya Pak ya. Karena dia sebagai mungkin pegawai atau bahkan berani menentang suami. Bahkan kemarin itu di beberapa daerah Mbak, di beberapa daerah itu ternyata kasus perceraian itu banyak yang memang dari pihak perempuan. Ternyata apa? Karena mungkin melihat dalam segi finansial dia masih lebih kuat. Bahkan berani ketika kamu nggak jadi suami saya masih bisa hidup kok. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Meskipun kita sebagai perempuan dalam segi penghasilan lebih banyak, tetap perempuan itu tetap di bawah laki-laki, harus hormat. Bukan berarti kok ditindas enggak ya. Tapi kita tahu tugas kita sebagai perempuan itu apa, laki-laki seperti apa. Kalau kita bisa memahami dan sadar seperti itu, hidup kan enak gitu loh. Enggak terlalu menuntut yang neko-nekolan seperti itu. Ada lagi? Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah jam 2 ya. Pertanyaannya semua sudah terjawab ya para teman-temanku semua. Ngaji daring untuk sesi kedua kelompok Diaguna jam 2. Sudah jam 2 saya akhiri. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Ustadz Mabruri Al-Hafidz LBM NU Pucak Wangi yang telah mengisi ngaji daring pada siang hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi diri saya terutama Pak dan teman-teman semua. Bahwasanya anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada yang bodoh, cuma kita yang kurang sabar untuk menikmati anak ini nanti ya akan menjadi anak yang baik. Tapi prakteknya sulit ya Pak ya. Kadang kita bentak anak juga kadang gitu seperti itu. Mari kita akhiri ngaji daring pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.